Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eliza Husna dari semester 4 unit 1 Prodi PGMI ingin menyelesaikan tugas midterm mata kuliah penelitian kuantitatif yang diampu oleh Bu Jelita MPD yang berjudul Teknik Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian. Teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data adalah sebuah cara yang dilakukan oleh peneliti untuk bisa mengumpulkan data yang terkait dengan permasalahan dan penelitian yang diambilnya. Untuk melakukan teknik pengumpulan data, biasanya telah ditentukan oleh beberapa variabel penelitian. Selanjutnya ada teknik-teknik pengumpulan data. Yang pertama, teknik pengumpulan data dengan observasi. Yang kedua, teknik pengumpulan data dengan wawancara. Yang ketiga, teknik pengumpulan data dengan dokumentasi. Yang keempat, teknik pengumpulan data dengan triangulasi. Selanjutnya, instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan informasi kuantitatif tentang variabel yang sedang diteliti. Macam-macam bentuk dalam instrumen penelitian secara umum. Yang pertama ada kuesioner atau angket. Kuesioner atau angket ini biasanya digunakan sebagai alat penelitian untuk survei atau pencarian menggunakan pendekatan kuantitatif. Kuesioner terdiri dari dua pertanyaan, yaitu pertama, tertutup atau menawarkan kemungkinan kepada responden untuk memilih jawaban. Yang kedua, terbuka atau menawarkan kesempatan kepada pembaca untuk menuliskan jawaban mereka sendiri. Selanjutnya, yang kedua, wawancara. Wawancara biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibandingkan dengan kuesioner, karena jika wawancara tidak melakukan penghitungan secara statistika, meskipun begitu, kelemahan yang ada dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lebih lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Yang ketiga, observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan observasi bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian. Yang keempat, dokumentasi. Dokumentasi adalah cara lain untuk memperoleh informasi dan berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain seperti tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Yang kelima, tes. Tes sebagai instrumen penelitian, khususnya dalam pengumpulan data penelitian, merupakan serangkaian pertanyaan yang digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, intelijensi, kemampuan, dan bakat. Selanjutnya ada kisi-kisi angket. Variabelnya di sini yaitu minat belajar IPA. Konsep variabelnya, minat sendiri adalah suatu rasa lebih suka atau rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menyuruh. Indikatornya yang pertama, rasa suka yang besar terhadap mata pelajaran IPA. Subindikatornya memberikan perhatian terhadap mata pelajaran IPA. Nomor itemnya 1, 2, 3, 4, 5. Yang kedua, perhatian yang terus-menerus dengan disertai rasa senang terhadap mata pelajaran IPA. Yang kedua, usaha yang dilakukan untuk selalu mempelajari mata pelajaran IPA. Nomor itemnya di sini 6, 7, 8, 9, 10. Yang terakhir, indikatornya keinginan untuk dapat menguasai pelajaran IPA. Subindikatornya cara yang dilakukan untuk mendapatkan ilmu IPA secara luas. Nomor itemnya 11, 12, 13, 14, 15. Lingkungan belajar. Di sini selanjutnya ada kisi-kisi angket lingkungan belajar. Indikatornya lingkungan adalah sesuatu yang ada di alam sekitar yang memiliki makna atau pengaruh tertentu individu. Subindikatornya di sini guru dengan siswa, siswa dengan siswa, sarana belajar, peraturan di sekolah, keadaan sekolah, dan seterusnya. Contoh soal angket yang pertama di sini, siswa selalu mempelajari materi IP yang telah dipelajari pada malam hari. Jawaban kemungkinannya ada dua. Yang pertama, iya, yang kedua, tidak. Selanjutnya, bagaimana pendapat siswa tentang materi anggota tubuh dalam mata pelajaran IPA? Yang ketiga, apakah fasilitas di laboratorium IPA memadai?
Selanjutnya ada kisi-kisi wawancara. Di sini variabelnya yaitu kesulitan belajar, indikatornya faktor fisiologis bersifat rohani, deskriptornya intelijensi, nomor panduannya 1, 2, yang kedua minat, nomor panduannya 3, 4, yang terakhir motivasi, nomor panduannya 5, 6, 7, 8. Selanjutnya ada contoh soal wawancara mengenai pendidikan. Selanjutnya ini tentang kebersihan. Dan yang ini tentang pedagang. Selanjutnya ada kisi-kisi lembar observasi. Di sini variabelnya keadaan lingkungan. Indikatornya pertama kebersihan sekolah, deskriptornya cara menjaga lingkungan agar bersih, nomor butirnya 1, 2, yang kedua tingkat kenyamanan sekolah, deskriptornya usaha memperindah seluruh sekolah, nomor butirnya 3. Yang terakhir tata tertib sekolah, deskriptornya menaati peraturan yang telah ditentukan, nomor butirnya 4. Contoh soal lembar observasi. Di sini contoh soalnya, yang pertama ada pendahuluan dulu, yaitu aspek yang diamati adalah apakah guru mengabsen atau memotivasi membangkitkan minat siswa belajar. Jawabannya yang pertama ya atau tidak, terus ada keterangannya. Selanjutnya adanya apersepsi, yang selanjutnya mengkomunikasikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya menyiapkan alat bahan atau media pembelajaran. Selanjutnya mengemukakan alur kegiatan yang akan dilakukan siswa. Selanjutnya yang kedua ada kegiatan pokok, yaitu isinya apakah guru menggunakan alat, bahan atau media pembelajaran. Selanjutnya sesuaikah media dengan pembelajaran. Selanjutnya memotivasi siswa untuk bertanya, berperan sebagai fasilitator, mengaktifkan diskusi, memantau kesulitan atau kemajuan belajar siswa. Yang terakhir, yang ketiga yaitu penutupnya. Pertanyaannya di sini, apakah siswa membuat rangkuman catatan, apakah guru memberikan tugas atau PR, apakah guru melakukan refleksi. Selanjutnya ada kisi-kisi tes hasil belajar. Yang pertama ada variabel. Variabelnya di sini bangun ruang sederhana dan bangun datar. Indikatornya yang pertama bangun ruang sederhana. Deskriptornya menentukan sifat-sifat bangun ruang. Nomor butirnya 1, 2. Indikatornya bangun datar, deskriptornya menentukan sifat bangun datar, nomor butirnya 4, 3 dan 4. Contoh soal tes hasil belajar. Yang pertama, contoh soal tes hasil belajar, tumbuhan apa yang dapat hidup di gurun pasir? A. Lidah buaya, B. Anggrek, C. Kaktus, D. Pisang. Jawaban yang benar adalah C. Kaktus. Yang kedua, makanan apa saja yang mengandung karbohidrat yang tinggi? Jawabnya biji-bijian, buah-buahan, dan kacang. Yang ketiga, sebutkan protein yang tinggi dalam makanan sehari-hari. Jawab kacang, almond, keju mozzarella, kentang, dan kentang panggang. Terima kasih, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.